Punya banyak baterai, bingung cara ngecasnya? Baterai 18650 memang andalan untuk powerbank, speaker portable, center, atau vape. Tapi beli charger eksternal harganya lumayan. Eits, tenang. Hari ini kita akan membuat atau rakit sendiri charger sederhana, aman, dan bisa disesuaikan kapasitas baterainya dengan modul andalan para maker. Ini dia komponen yang kita butuhkan. Pertama, ada modul charger tentunya. Nah, untuk modul chargernya ini bisa menggunakan TP4056 atau IP2312. Saklar pengaman, soket DC sebagai input, dan tempat baterai. Saya menggunakan yang 4 slot. Gabungkan semua komponen ini seperti rangkaian yang sudah saya buat ini. Jadi dalam satu rangkaian ini, saya buat untuk mengisi ulang baterai sebanyak 4 buah. Agar menghubungkan semua komponen ini tanpa kabel dan lebih rapi, jadi saya membuat PCB custom yang kurang lebih hasilnya nanti akan seperti ini. Dan untuk mencetak rangkaian ini menjadi PCB, saya akan mencetaknya di PCBWay. Mencetak PCB di PCBWay harganya sangat terjangkau. Kalian bisa mencetak PCB seperti saya ini mulai dari $5 saja. PCBWay juga dapat mencetak PCB berbagai macam bentuk sesuai keinginan kalian. Contohnya seperti PCB yang akan saya cetak ini. Dan buat kalian pengguna baru, akan mendapatkan bonus welcome senilai $5 yang bisa kalian gunakan untuk order PCB. Info selengkapnya, kalian bisa cek langsung link yang saya sematkan di deskripsi. Oke, setelah 1 minggu akhirnya yang kita tunggu-tunggu datang juga. Waktunya unboxing. Hasil PCB yang saya cetak di PCBWay ternyata sesuai ekspektasi, rapih dan akurat. Seperti detail tulisan ini masih sangat terbaca. Selanjutnya, kita lanjut ke proses perakitan. Jadi modul charger yang saya gunakan pada PCB ini adalah IP2312. Tapi PCB yang saya buat ini juga bisa untuk modul TP4056. Nanti saya jelaskan perbedaan dari kedua modul ini. Inilah hasil setelah kita rakit. Untuk dayanya, sebenarnya kita bisa gunakan charger smartphone seperti ini, yang kita hubungkan pada salah satu modul chargernya. Maka semua modul akan hidup. Tapi, karena charger smartphone seperti ini arusnya kecil untuk mengisi ulang 4 baterai atau lebih, jadi tidak direkomendasikan. Nah, maka dari itu kita bisa gunakan power supply seperti ini, dengan tegangan di 5 volt, dan untuk ampernya disesuaikan dengan jumlah baterai yang diisi ulang. Semakin banyak baterai, semakin besar ampernya.
Di sini sudah ada baterai yang sudah terisi penuh, maka lampu indikator akan berubah warna biru. Lalu, bagaimana cara menambahkan kapasitas baterai yang diisi ulang dalam satu power supply? Caranya, tinggal rakit PCB satunya lagi. Yang awalnya hanya 4 buah baterai, kita bisa menambahkan 4 buah baterai lagi, dan seterusnya. Tapi, untuk PCB yang kedua atau seterusnya, kita tidak perlu menambahkan soket DC lagi. Dan kita bisa jumper pada bagian ini. Agar lebih kuat kedua PCB ini menyatu, kita perlu solder bagian ini. Untuk input powernya, kita tetap menggunakan power supply 5 volt dan untuk ampernya tinggal disesuaikan lagi. Di sini saya mengisi ulang baterai dengan kapasitas yang berbeda, mulai dari kapasitas 1000, 2100 hingga 3000 mAh. Dan setelah beberapa menit, di sini sudah ada beberapa baterai yang sudah terisi penuh. Perbedaan kedua modul ini apa? Modul IP2312 memiliki fitur fast charging. Selain itu, memiliki dua pilihan cut-off 4,2 dan 4,35 volt. Untuk mengubah tegangan cut-off-nya, kita bisa jumper pin VSET ini. Dan outputnya sudah di 3 ampere. Tapi kita bisa mengubahnya jadi 2 ampere atau 1 ampere. Selain itu, modul IP2312 untuk mode standby dan pengisian ulangnya, lampu indikator akan menyala berwarna merah. Dan untuk modul TP4056, ini belum memiliki fitur fast charging karena arus maksimalnya hanya di 1 ampere saja. Sedangkan untuk modul TP4056 ini, jika dalam mode standby dan pengisian penuh, warna lampu indikator menyala berwarna biru. Dan harga kedua model ini berbeda. Untuk TP4056 harganya cuma 2.000-an. Sedangkan untuk IP2312 harganya sekitar 7.000-an. Tapi kedua model ini memiliki fitur cut-off. Jadi jangan khawatir akan kelebihan daya atau overcharge. Jadi cukup aman digunakan. Nah, selain itu, setiap slot baterai saya buatkan saklar pengaman. Tapi selalu ingat, cek polaritas baterai sebelum dicolok ke sumber listrik. Jangan sampai terbalik. Kelebihan charger yang saya buat ini, selain bisa ditambah kapasitas baterai yang mau diisi ulang, jika kedepannya terjadi kerusakan pada komponen, terutama pada bagian modul chargernya, kita dengan mudah menggantinya. Juga cukup murah dan mudah dicari. PCB yang saya buat ini bentuknya cukup unik, jadi untuk penyimpanannya bisa kita gantung seperti layaknya sebuah produk di supermarket. Oke guys, sekian untuk project kali ini. Dan tentunya terima kasih kepada PCBWay yang telah mensponsori video kali ini. Tetap kreatif dan tetap kacau.